Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hadirnya bulan Ramadan yang mulia di tengah-tengah kita. Bulan yang diliputi kemuliaan dan janji-janji pengampunan. Semoga kita benar-benar mampu mengisinya dengan amal kebaikan yang istiqomah. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang junjungan yang senantiasa menjadikan Ramadan bulan penuh dengan amalan siang dan malam. Marilah kita berusaha mencontoh beliau dalam setiap langkah meniti hari di bulan Ramadan yang mulia ini. Kita sudah menjalankan hampir sepertiga di bulan Ramadan ini. Marilah kita kembali menguatkan diri dan memotivasinya agar tak lengah dan tak surut dalam beramal mengisinya dengan amal kebaikan. Karena sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi yang lemah. Karena itulah terkadang semangat mengisi Ramadan hari pertama berbeda dengan hari ke-6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Bahkan na'udzubillah, ada yang menyelesaikan Ramadan dalam hatinya begitu melewati sepertiga Ramadan. Ramadan terasa sudah usai dan ia kembali dalam kesibukan dan rutinitas hariannya sebagaimana sebelum Ramadan. Untuk menjaga kualitas dan kontinuitas amal kita dalam bulan Ramadan ini, marilah kembali mengingat janji Allah yang dijanjikan kepada kita, khususnya yang berkaitan dengan ibadah puasa yang kita jalani ini. Dengan menghayati apa saja yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka insya Allah puasa kita akan terasa ringan. Sebagaimana kita pun akan lebih bersemangat dalam menjalankan amal kebaikan lainnya di bulan Ramadan ini. Mari kita lihat kembali bagaimana sesungguhnya fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang berpuasa dengan baik di bulan Ramadan ini. Yang pertama, ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak bergembira mendapatkan ampunan dari setiap dosa? Karena sungguh setiap kita tidaklah berjalan di atas muka bumi ini kecuali dengan memanggul dosa yang terus bertambah setiap harinya. Tanpa kita sadari, ya, ibaratnya tahanan, maka puasa akan menjadikan kita mendapatkan pembebasan dari neraka. Amin, Allahumma amin. Berpuasa dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, serta mengharap pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bau mulut yang wangi. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, mengapa hal semacam ini menjadi kekhususan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa persoalan bau mulut sampai diungkit dalam janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang berpuasa? Marilah kita lihat janji ini sebagai isyarat bahwa apapun yang terkait orang yang berpuasa sungguh akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekalipun yang terkait dengan bau mulut, ya. Logika sederhananya adalah jika bau mulut saja sudah begitu diperhatikan dan dihargai, maka sebagaimana dengan hal-hal lain seputar orang berpuasa. Keringatnya dalam menahan panas, perjuangannya menahan lapar. Tentulah ini semua juga akan berujung kebaikan demi kebaikan di akhirat nanti. Allahumma amin. Yang ketiga, mendapatkan syafaat dengan berpuasa. Subhanallah, puasa dan bacaan Al-Quran akan berubah sebagai pembela-pembela kita di akhirat nanti. Memperjuangkan kita dengan memberikan syafaat agar kita terhindar dari fitnah dan siksa perhitungan akhirat. Karena bisa jadi amal-amal kebaikan yang belum sempurna tertunaikan atau dosa yang belum sepenuh terlebur, maka syafaat senantiasa masih kita nanti-nantikan. Dan ternyata salah satunya bisa berasal dari amal puasa kita. Yang keempat, ada pintu surga khusus Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa. Jelas sekali bahwa
Ibadah puasa mempunyai kedudukan tersendiri yang begitu mulia, hingga bagi mereka yang gemar berpuasa dan sukses dalam puasa Ramadannya mendapatkan pintu khusus yang disebut dengan Ar-Rayyan. Tentunya kita semua berharap bisa memasuki pintu surga dan bisa jadi insya Allah melalui pintu Ar-Rayyan yang dijanjikan kepada ahlu shaum. Amin. Akhirnya, tiada kata lagi setelah ini kecuali marilah kita lanjutkan bulan Ramadan ini dan ibadah puasa kita dengan terus menjaga semangat dan kekhusyukannya. Mari kita tuntaskan Ramadan dengan sepenuh kesungguhan dan harapan akan janji-janji Allah sebagai telah disebutkan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan. Sekian kultum dari saya. Apabila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.